Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjawab pertanyaan tugas belajar di luar kelas hari ke-17. Yang pertama, nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan bermain baca-bacaan. Kegiatan bermain baca-bacaan yaitu kegiatan yang berfokus pada baca-bacaan, bermain baca-bacaan, modul yang sudah dikuasai oleh anak. Nomor 2, jelaskan kegiatan apa saja yang termasuk dalam kegiatan bermain baca-bacaan. Kegiatannya yaitu membaca modul yang sudah dikuasai oleh anak. Jadi anak sudah tahu, sudah paham, dan anak dan anak sudah menguasai modul tersebut. 3. Apa tujuan dari kegiatan bermain baca-bacaan? Tujuannya itu agar anak tidak merasa bosan, agar anak semakin senang dalam bermain sambil belajar. 4. Kapan kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan oleh motivator? Kapan? Yang dilakukannya itu kalau bermain baca-bacaan itu pas awal itu kita ajak anak bermain tiket. Nah, nanti setelah diselingi kegiatan lain, ajak anak lagi bermain tiket lagi, membaca lagi, terus diselingin permainan lain lagi, berhitung atau apa, nanti kita ajak bermain baca-bacaan lagi menggunakan tiketnya yang ada di KPK. 5. Mengapa kegiatan bermain baca-bacaan menjadi kegiatan prioritas utama yang harus dilakukan oleh motivator? Ya, karena bermain baca-bacaan itu tujuannya kan untuk membuat anak senang, tidak merasa bosan dalam bermain sambil belajar. Jadi supaya kegiatannya juga menjadi bervariasi. Jadi nggak selalu nanti berhitung dulu, nggak selalu menulis dulu, tapi kita selipkan lagi setelah berhitung, nanti kita ajak main baca-bacaan, kita selipkan main baca-bacaan, nanti apa selagi ngitung, apa lagi nulis, kita selipkan lagi baca-bacaan, kayak gitu. 6. Apa yang harus dievaluasi oleh motivator ketika anak bermain baca-bacaan? Yang harus dievaluasi yaitu afeksi anak. 7. Bagaimana cara menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan bersama anak? Ya, jadi pertama itu kita berdialog umum. Setelah berdialog umum, kita ajak anak mengeluarkan KPK-nya, kotak permainan katanya. Terus kita ajak anak untuk memilih mereka mau bermain tiketnya berapa. Nanti kita ajak bermain baca-bacaan anak. Nah, nanti kita selipkan modul, misalnya selipkan bermain tarik garis, nanti kita ajak lagi anak bermain baca-bacaan lagi, nanti kita selipkan lagi berhitung, tapi kita nanti kita selipkan lagi bermain baca-bacaan. Jadi nggak selalu nulis dulu, berhitung dulu, nggak gitu. Nomor 8, apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan permainan baca-bacaan? Nah, dampaknya itu nanti anak akan cepat merasa bosan. Terus anak juga akan merasa terbebani karena modulnya itu anak belum terampil, anak belum paham, belum menguasai modulnya. Jadi nanti yang ada anak tidak mau belajar. Yang D. Nomor 1, jelaskan apa yang diketahui mengenai teori jam bandul dan berikan contohnya. Teori jam bandul itu jadi kayak jam dari tengah bergerak ke kiri, bergerak ke tengah lagi, bergerak ke kanan, terus kembali lagi ke tengah lagi, seperti itu. Contohnya itu kayak kita bermain baca-bacaan. Kita ajak anak bermain baca-bacaan, tapi nanti kita selingin berhitung. Nah, tapi kita ajak lagi main baca-bacaan lagi. Nah, nanti kita ajak lagi berhitung lagi. Terus kita selipkan lagi baca-bacaan lagi. Jadi selalu kembali ke tengah. Nomor 2, apa tujuan penerapan teori jam bandul? Tujuannya itu supaya anak senang, anak tidak bosan. Terus dalam bermain sambil belajar tuh ada variasinya. Jadi anak nggak cuma dia tahu aku belajar nih, padahal enggak, mereka itu sedang bermain sambil belajar, kayak gitu. 3. Kapan motivator menerapkan teori jam bandul? Saat saat memindahkan anak.
Jadi menerapkan teori jam bandul itu saat membimbangkan anak. Jadi saat anak datang ke bimba, kita ajak bermain tiket, nanti kita ajak bermain baca-bacaan bersama teman-temannya bersama-sama. Terus nomor 4, bagaimana cara menerapkan teori jam bandul? Cara menerapkannya itu kayak kita berdialog dulu pada anak, kita tanyain kesukaannya apa, terus kita ajak anak juga memilih tiketnya mau yang mana, kita ajak anak untuk memilih mau bacanya berapa kayak gitu. Nanti kita ajak bermain tiket, terus abis itu setelah bermain tiket nanti kita arahin misalnya kalau sudah selesai kita arahin misalnya mau bermain apa, bermain memutar garis begitu. Terus nanti kita selipkan main baca-bacaan lagi, nanti berhitung kita selipkan main baca-bacaan lagi. Nah terus pokoknya kita selingin itu dengan durasi yang tidak terlalu lama. Terus kita juga dalam prosesnya tuh motivator harus fokus melihat afeksi anak, apakah anak senang, terus kita lihat juga kognitifnya anak bagaimana, kemampuannya anak, dan tidak lupa kita kita memberikan reward kepada anak setiap 5 menit sekali. Terus evaluasi afeksinya lagi, evaluasi kognitifnya lagi, tidak lupa seperti itu. Yang nomor 5, bagaimana jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Kalau tidak menerapkan teori jam bandul itu nanti anak akan merasa bosan dalam belajar. Anak akan merasa punya beban dalam aku harus belajar nih, ini aku lagi belajar kayak gitu. Ya, terus anaknya juga jadi nanti akan berdampak anaknya nggak mau belajar, nggak mau sekolah. Seperti itu. Nomor 6, apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Dampaknya ya anak akan bosan, anak akan nggak mau sekolah, anak jadi terpaksa belajar, anak lebih suka main game daripada belajar, anak akan benci belajar, lebih parahnya tuh anak akan benci dalam belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.